Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Herdayanti dari Prodi PGMI dengan NIM 2305020013. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit apa-apa saja atau poin-poin yang sudah saya dapatkan dari sebuah jurnal yang dikirimkan oleh dosen pengampu mata kuliah Tahsin Al-Quran, yaitu Ibu Novita Yanti MPD. Nah, di mana jurnal tersebut berjudul Pentingnya Memahami Al-Quran. Nah, jadi tentu memahami Al-Quran itu sangat penting. Nah, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga butuh dengan memahami isi Al-Quran. Dengan contohnya memahami isi Al-Quran itu bisa kita lakukan dengan cara membaca arti atau mentafsirkan, dan juga lain-lain. Nah, kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena ketika kita paham dengan atau ketika kita memahami apa yang kita baca gitu, tentu itu akan memperkuat keyakinan kita. Nah, ada beberapa contoh nanti yang akan saya sampaikan. Ini contoh yang berkaitan dengan ilmuwan atau peneliti gitu. Nah, di mana peneliti yang meneliti sebuah kejadian atau sebuah fenomena yang dimana Al-Quran telah dulu menemukannya. Nah, mungkin salah satu contohnya itu terdapat pada surah Al-Mulk ayat 3, dimana itu adalah tentang penciptaan langit dan bumi gitu. Dimana langit itu berjumlah 7 lapisan. Dimana arti di dalam surah Al-Mulk itu yang berbunyi yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ini penemuan langit berlapis banyak 7 lapis ini juga dicari tahu oleh para ilmuwan gitu. Nah, para ilmuwan juga menemukan hasil yang sama, bahwa langit ini memiliki 7 lapisan. Nah, contoh selanjutnya itu di ilmu biologi atau ilmu tubuh gitu. Nah, di situ Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah gitu. Nah, juga itu terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 14 yang punya artinya adalah dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, itu ada di surah Ar-Rahman ayat 14 bahwa manusia itu diciptakan dari tanah gitu. Nah, jadi faktor ilmuwan juga menemukan tentang kemampuan atau tentang komposisi tubuh manusia ini itu dari tanah gitu. Nah, selanjutnya itu ada di ilmu etika, sikap atau adab. Nah, di mana Al-Quran itu melarang kita untuk mencemari lingkungan, untuk mengotori lingkungan. Nah, di mana ini di dalam surah Al-A'raf itu ayat 56. Nah, di mana di situ Al-Quran melarang kita untuk mengotori lingkungan, mencemari lingkungan. Nah, sesuai juga dengan dengan para ilmuwan gitu, telah mengkaji bahwa ketika lingkungan kotor maka itu akan berdampak buruk bagi manusia, berdampak buruk bagi makhluk hidup, akan mencemari juga lingkungan hidup. Nah, ada pentingnya kita itu untuk memahami Al-Quran. Pertama adalah meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, bukan berarti ketika kita tidak paham tentang Al-Quran, kita tidak tahu nih maksudnya apa dan maksud Al-Quran, membuat kita malas untuk membaca Al-Quran. Tidak. Tapi sekarang kan zaman sudah modern, zaman sekarang sudah dipermudah, maka bisa saja kita dengan membaca arti Al-Quran. Itu adalah satu bentuk usaha kita untuk memahami arti atau memahami makna dari Al-Quran tersebut. Nah, kemudian itu ada memperkuat keyakinan kita. Nah, dengan kita memahami Al-Quran, memahami bacaan Al-Quran, itu akan memperkuat keyakinan kita.
diteliti, nah Al-Quran itu sudah memberitahu atau sudah menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam maupun di kehidupan kita. Nah, selain itu juga manfaat kita untuk memahami Al-Quran ini juga mendorong semangat kita untuk mendorong semangat ilmiah gitu, untuk mencari tahu apakah benar sih yang di dalam Quran ini ada atau tidak. Nah gitu, jadi para ilmuwan itu mengkaji gitu tentang yang ada di Al-Quran gitu. Nah, ternyata benar gitu, karena tidak ada yang di dalam Al-Quran ini tidak ada yang tidak mungkin gitu, karena ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimana Al-Quran ini sebagai pembelajaran bagi kita gitu. Jadi semuanya itu sudah ada di Al-Quran. Jadi para ilmuwan atau ilmu pengetahuan itu memang dasarnya itu adalah dari Al-Quran. Nah, jadi itulah mungkin kesimpulan atau poin yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang berjudul Pentingnya Memahami Al-Quran tadi. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga juga bisa meningkatkan kita dalam memahami Al-Quran gitu. Memahami Al-Quran, jadi bukan berarti ketika kita tidak tahu atau tidak mampu mengartikannya, kita tidak mau membacanya gitu. Nah, jadi semoga dengan kita paham tentang Al-Quran juga mendorong kita untuk senantiasa bisa membacanya, bisa memahaminya, dan juga bisa mempraktikkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilafan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.